Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Subhan selaku pengampu mata kuliah pada mata kuliah jaringan komputer ini dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum subnetting pada mata kuliah jaringan komputer ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Amal Wahabian dengan NIM 4611420008 dari Program Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2020. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada praktikumnya. Nah, untuk praktikum kali ini, praktikum subnetting. Di sini sudah diberikan panduan. Untuk panduannya, ini yang pertama adalah pada bagian router 4 di sini. Kita akan melakukan beberapa langkah. Langkah pertama itu buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi dua subnet. Subnet 1 dan subnet 2 sama besar. Nah, untuk itu kita sudah membaginya menjadi subnet 1 dan subnet 2. Dan kemudian langkah kedua itu pada port gigabyte Ethernet 0/1 berilah IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. Nah, kemudian langkah ketiga pada port gigabit Ethernet 0/0 berilah IP pertama pada subnet 2. Nah, begitu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan langkah-langkah tadi ke router 4, sebelumnya kita akan beralih terlebih dahulu ke router 3 di laptop 1 dan access point. Nah, kita akan menghubungkan terlebih dahulu laptop ini pada jaringan. Nah, kita akan menuju ke laptop. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu ini dan kemudian mengdrag ini ke sini terlebih dahulu dan pilih yang WPC300N. Nah, kita drag kembali ke sini dan kita nyalakan. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti ini access point namanya menjadi UNES. Nah, kita pencet aja. Dan kita beralih ke config dan ini display name-nya kita akan ubah dari access point menjadi UNES. Nah, dan untuk port satunya itu juga pada SSID kita juga ganti namanya itu menjadi UNES. Nah, oke. Nah, ini sudah berganti ya dari tadi access point sekarang UNES. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan connecting antara laptop satu kepada jaringan. Kita ke desktop dan untuk menyalakan PC wireless-nya kita ke connect dan refresh untuk mencari wireless network-nya. Nah, di sini ada UNES. Kita connect-kan saja. Nah, di sini sudah terlihat adapter is active, berarti sudah connect. Baik, sudah dilaksanakan ya untuk mengkonekkan laptop satu kepada jaringan. Kemudian kita beralih ke router 4 ini tadi. Kita akan terlebih dahulu menghubungkan antara PC5 ini ke router 4 menggunakan konsol. Nah, ini sebelumnya sudah terhubung ya. Kita akan ulang lagi coba. Nah, ini kita hubungkan ke router 4, kemudian ke konsol. Nah, sudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi terminal. Nah, kita akan melakukan konfigurasi terminal ini ke PC5. Kita akan beralih ke desktop, kemudian pergi terminal, oke. Nah, di sini kita akan mulai enter saja, kemudian enable. Kemudian kita beralih ke konfigurasi terminal. Nah, kita konfigurasi terminal, kita juga akan melihat terlebih dahulu dari interface gigabyte tadi 0/0 terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita akan masukkan IP address. IP address-nya tadi itu di 10.10.10.129 ya. Karena tadi ini kan 128 ya, berarti kita masukkan yang 129. Dan jangan lupa juga kita masukkan subnetnya juga 255, 255, 255. Tadi itu berapa? 192. Nah, 192. Kita langsung enter saja. Nah, sudah, kita jangan lupa no shut. Oke.
Nah, kita langsung exit aja. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk konfigurasi tadi ya di gigabyte 0/0. Nah, kita akan beralih kemudian ke gigabyte ke 0/1. Nah, langsung aja kita masuk tadi ya, sudah ke konfigurasi terminal juga. Kita langsung ke interface gigabyte 0/1. Nah, kita masukkan IP address. Tadi kan sudah subnet 1, kita masukkan untuk yang subnet 2 itu di 10.10 titik ini ya, jadi kan 192, kita berarti masukkannya ke di 193. Jangan lupa subnetnya juga 255.255.255 ini ya 192. Nah, oke. Langsung aja, jangan lupa juga no shut, kemudian exit. Oke. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi terminal menghubungkan antara tadi ya subnet 1, subnet 2 ke router 4 tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan penghubungan antara PC 5 dan PC 6 supaya dapat terkoneksi. Nah, kita akan tadi masuk lagi ke PC 5. Masuk ke PC 5. Ini sudah masuk ke konfigurasi terminal ya. Langsung aja itu sebenarnya ada dua cara untuk menghubungkan antara PC 5 dan PC 6 ini begitu. Oh iya, sebelumnya jadi karena kita sudah melakukan konfigurasi ya antara subnet 1 subnet 2 dengan router 4 ini sudah terlihat tadi berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau yang berarti sudah terhubung. Nah, kita tadi beralih ke untuk menghubungkan PC 5 dan PC 6 ini sebenarnya ada dua cara, yaitu secara manual atau melalui statik. Itu masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Ini secara manual kita masukkan begitu. Nah, tapi kita akan melakukannya secara DHCP aja gitu ya. Kita lakukan secara DHCP melalui terminal. Nah, oke. Nah kita langsung masukkan tadi ya sudah masuk ke konfigurasi terminalnya, masukkan ke IP DHCP. Nah, IP DHCP ini tadi itu ada 3 itu ya. Yang pertama itu masukkan nama pool, kemudian tadi ya network subnet masknya, kemudian default routernya. Nah, itu kita caranya untuk melakukan DHCP. Nah, tadi itu sudah IP DHCP, kemudian pool LAN yang satu terlebih dahulu. Nah, kita masukkan untuk networknya itu di 10.10.10.128 untuk LAN 1 terlebih dahulu, subnetnya juga 255.255.255.192 tadi ya. Nah, jangan lupa juga untuk dev ya, default routernya masukkan 10.10.10.129, enter lagi, exit aja. Nah, oke. Untuk konfigurasi LAN yang pertama sudah dilakukan, kita lanjutkan langsung saja ke konfigurasi LAN yang kedua. Diulangi lagi, IP DHCP full LAN 2. Nah, seperti tadi kita masukkan lagi networknya. Untuk LAN yang kedua itu di 10.10.10.192 ini ya. Kemudian dengan subnetnya juga 255.255.255.192. Oke. Nah, tadi seperti tadi juga masukkan default routernya di 10.10.10.193. Oke. Sudah dilakukan, exit. Nah, sudah. Itu sudah menghubungkan antara PC 5 dengan PC 6 menggunakan IP DHCP tadi. Nah, sebelumnya untuk mencegah terjadinya crash antara
Jadi ya hubungan LAN 1 dan LAN 2 kita lakukan terlebih dahulu yang namanya DHCP exclude. Nah, IP DHCP exclude ini sendiri kita langsung aja lakukan ya. Jadi sudah masuk ke konfigurasi terminalnya, IP DHCP exclude address, dan addressnya 1.10.10.10.129, dan juga di satunya itu di 193. Nah, sudah dilakukan, langsung aja exit. Nah, sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya crash. Nah, sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu di PC5 untuk mengubah tadi ya. IP configuration-nya itu tadi kan static ya, kita ubah ke DHCP. Ini kita tunggu dulu. Nah, sudah keluar. Ini otomatis untuk IP-nya gitu. Nah, di PC6 juga sama, kita lakukan di desktop IP configuration ini masih static. Kita ubah langsung aja ke DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar langsung otomatis langsung mendapatkan IP. Ya, begitu sudah terhubung. Untuk selanjutnya, karena kita sudah menghubungkan antara PC5 dan PC6, kita selanjutnya menghubungkan antara router 3 dan router 4 ataupun sebaliknya begitu. Nah, kita menggunakan terlebih dahulu yang router 4, kita menggunakan PC5, terminal lagi seperti tadi, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kita lakukan IP route. IP route untuk menghubungkan di tadi untuk ini 192.168.1.0, subnetnya 255.255.255.128 dan 10.10.10.2. Benar ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita juga lakukan kembali untuk IP route di 192.168.1.128, subnetnya 255.255.255.128 10.10.10.192. Oke. Sudah dilakukan exit. Oke. Nah, jadi sudah lakukan di PC5 di router yang bagian sebelah kiri, di router 4. Kita lakukan di sebelah kanan di router 3 itu kita coba pakai yang router PC2, kita terminal, oke aja. Enable, kemudian konfigurasi terminal lagi. Nah, kita masukkan juga seperti tadi IP route, kita gunakan 10.10.10.128, subnetnya 255.255.255.192, kemudian 10.10.10.1. Nah, lakukan kembali IP route-nya. Ini yang menjadi perbedaan di 128-nya ini kita ubah jadi 192, ulangin lagi subnetnya 255.255.192, 10.10.10.1. Oke, langsung aja kita exit. Nah, seharusnya sudah terhubung antara router 3 dan router 4 ataupun sebaliknya. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengecek apakah sudah berhasil atau tidak? Kita langsung aja cek untuk tes pingnya. Kita coba di PC2, kita coba di command prompt-nya. Kita langsung aja ping ke 11, 10.10.10.194. Nah, kita tunggu dulu. Masih RTO.
masih RTO. Nah, itu sudah ya, tadi sudah dapat, tapi coba mungkin kita ulang lagi karena masih terjadi sebuah RTO. Kita ulang lagi 10.10.10.194 untuk meyakinkan saja begitu. Nah, sudah kan ya? Sudah terhubung. Nah, kita coba di yang sebelah kiri, kita coba pakai PC5, terminal, di command prompt kita ketik aja ping ke 11.192.168.1.3. Nah, coba ping. Saya langsung bisa terhubung. Oke, masih RTO. Nah, itu sudah terhubung. Nah, oke, kita coba sekali lagi ya, biar semakin yakin aja. 92.168.1.3. Nah, langsung terhubung. Oke, nah seperti ini berarti tandanya sudah terhubung antara router 4 dan router 3. Semua PC atau laptop di sini sekarang sudah terhubung menjadi sebuah jaringan. Nah, antara PC5, PC6, PC2, PC4, dan seterusnya. Nah, tandanya sudah terhubung, tandanya juga sudah selesai juga praktikum subnetting saya. Sudah menghubungkan semuanya menjadi sebuah jaringan. Saya cukupkan untuk praktikum subnetting saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, karena sudah disimak juga. Dan juga saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan dan tidak membuat nyaman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.